Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 17 Juni 2026. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Beberapa waktu yang lalu ini, saya general check up. Ketika hasilnya keluar, dokter mengatakan bahwa saya sepertinya ada problem jantung. Karena hasil sebelumnya jauh lebih bagus, jauh lebih baik dari yang sekarang. Untuk memastikan, saya diminta dokter untuk CT scan. Kalau ditemukan sesuatu yang serius, lanjut kateter. Saya mengatakan kepada dokter, "Dok, saya nggak ada keluhan apa-apa loh dok. Sepertinya nggak usah CT scan dulu deh, aku minum obat aja." Lalu dokter mengatakan hal ini kepada saya. "Saya minta kamu CT scan supaya jelas apakah kamu perlu minum obat pengencer darah atau ada penyumbatan serius di jantung kamu. Kalau kamu tidak mau CT scan, saya tidak paksa, tidak apa-apa," katanya. "Tetapi jangan menyesal jika ada kejadian serangan." Buset, bahasanya gitu amat, horor. Maka saya putuskan, udahlah, udah CT scan aja lah, udahlah, biar tahu sekalian lah. Sesudah CT scan, lalu saya berjumpa lagi untuk membaca hasilnya. Lalu dokter ini menyalami saya dan mengatakan, "Romo, selamat. Ternyata jantung kamu baik, tidak ada sumbatan, tidak perlu minum obat pengencer darah." Puji Tuhan. Tapi kan ngomongnya jangan horor gitu. Tahu gitu nggak perlu saya CT scan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengatakan, hati-hatilah. Jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Yesus mengajak para pendengarnya
untuk bertanya perihal motivasi dalam melakukan olah kesalehan. Apa yang menjadi jantung dalam melakukan derma, doa, dan puasa atau olah kesalehan itu. Jangan sampai olah kesalehan itu menjadi tontonan untuk cari panggung, untuk pamer, flexing, untuk menjadi project selfie demi popularitas agar disanjung, dipuja, dan dipuji. Inilah yang dikritik oleh Yesus dengan mengatakan, janganlah kalian seperti orang-orang munafik. Mengapa orang munafik dikritik? Karena mereka melakukan olah kesalehan dengan dasar untuk sekedar mendapat pujian. Jantung mereka melakukan derma, puasa, juga doa hanya sekedar untuk menerima sanjungan dari banyak orang. Mereka menjadikan olah kesalehan seperti panggung drama untuk mencari popularitas dan tepuk tangan. Inilah yang dikritik oleh Yesus dengan sabda, lakukanlah semua itu secara tersembunyi, dan Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan, orang munafik berderma, berdoa, dan berpuasa hanya untuk mencari pujian, menjadikan olah kesalehan itu sebagai komoditi sosial untuk pansos, panjat sosial. Mengapa segala yang baik itu perlu dilakukan secara tersembunyi? Bukankah yang baik itu, Romo, perlu ditularkan dan disampaikan kepada khalayak agar yang baik itu semakin luas? Memang betul yang baik itu perlu ditularkan. Namun motivasi atau jantung kita melakukan segala yang baik itu bukan untuk cari pujian dan kehormatan. Maka mari kita bertanya, sebab saya pasti yakin kita semua pasti telah melakukan yang baik. Kita semua pasti telah melakukan olah kesalehan dengan derma, doa, puasa, pasti. Namun mari kita bertanya, apa yang menjadi jantung atau motivasi kita melakukan hal itu? Semoga kita melakukannya dengan dasar motivasi hati yang tulus dan murni. Bukan ada yang tersembunyi, ada intensi-intensi untuk mencari popularitas diri. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.